Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia, NIM 41180116 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6A IAIN Bukit Tinggi. Nah, di sini saya akan mereview sebuah aplikasi atau sejenis plugin yang memang jenis plugin ini cukup familiar di kalangan akademis, khususnya mahasiswa, karena memang aplikasi ini berguna sekali dalam sebuah penulisan ilmiah, ataupun laporan, makalah, dan lain sebagainya yang memang kontennya berisi tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi nama aplikasinya ialah Quran in Microsoft Word. Nah, jadi Quran in Microsoft Word ini merupakan sejenis plugin atau aplikasi yang berfungsi untuk menambahkan, memasukkan, atau mengutip ayat-ayat Al-Quran ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Nah, di dalam Quran in Microsoft Word ini banyak sekali fitur-fitur yang terdapat di dalamnya. Salah satunya yaitu dilengkapi dengan terjemahannya yang tidak hanya bahasa Indonesia saja, tetapi juga ada yang bahasa Inggrisnya. Dan juga terdapat di dalamnya berbagai tafsir, baik Kemenak, atau tafsir Jalalain, ataupun tafsir Departemen Agama. Selain itu, Quran in Microsoft Word ini sebenarnya sudah cukup lama, namun seiring berkembangnya waktu atau seiring berjalannya waktu, itu terdapat perubahan-perubahan yang mana tujuannya itu untuk meningkatkan performa atau untuk menambahkan fitur-fitur yang mungkin rasanya belum lengkap gitu. Nah, jadi memang tiap tahun itu ada beberapa versi gitu. Nah, jadi langsung aja untuk mendapatkan Quran in Microsoft Word ini, tentu saja kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Dan sebelum kita mendownload, pastikan dulu versi bit yang ada di Microsoft Word kita dengan versi bit yang akan kita downloadnya itu sesuai nantinya. Nah, jadi kalau misalnya tidak sesuai versi bitnya dengan laptop kita, maka kemungkinan programnya tidak akan berjalan gitu. Namun ada beberapa Windows yang memang bisa berjalan walaupun versi bitnya berbeda dengan versi bit di Microsoft Office-nya. Dan karena berhubung saya sudah mendownload aplikasi tersebut, kita langsung saja mengekstrak hasil downloadnya, yaitu pertama kita klik dulu hasil downloadnya, kita cari, kemudian setelah kita temukan, kita klik 2 kali. Kita klik, double klik, kemudian ikuti alurnya aja. Kemudian yes. Oke. Next. Install. Nah, dia bakal seperti ini. Nah, ketika udah finish, itu artinya Microsoft Word-nya atau Quran in Microsoft Word-nya itu sudah terintegrasi dengan Microsoft-nya atau sudah menyatu dia dengan Microsoft Word-nya. Nah, kita buktikan. Itu kita klik di Microsoft Office-nya. Setelah kita klik, nah, di menu bar-nya atau di ribbon-nya, itu biasanya hanya sampai view. Nah, karena kita sudah mendownloadnya, secara otomatis akan ditambah Quran in Microsoft Word-nya, yaitu tulisannya dalam bahasa Arab nih, Al-Quranul Karim. Nah, contohnya, misalnya kita masukin ayat nih, masukin ayat Furqan misalnya. Kita klik misalnya dari ayat 7 sampai dengan ayat 9. Nah, kita pengen bahasa terjemahannya itu bahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita pengen menambahkan pembatas pada setiap ayat. Nah, maka kita klik mark ayatnya. Nah, kalau new line ini, itu contohnya seperti ayatnya dulu,
ditampilin, baru setelah itu artinya. Nah, kalau bracket ini itu gunanya itu untuk memberikan tanda kurung pada setiap ayatnya. Nah, kalau switch ini itu memberikan apa ya? Seperti tampilannya itu ayat dulu, baru terjemahannya. Ayat, terjemahan gitu. Nah, kalau verse address ini itu untuk memberikan nama surah pada setiap akhir ayatnya. Nah, kalau border ini itu untuk menyisipkan atau menambahkan bingkai pada ayat yang ada di Microsoft Word-nya. Nah, setelah itu kita udah klik tadi kan terjemahannya, kita klik write to document. Nah, bakal muncul seperti ini. Nah, kemudian kita ingin menambahkan tafsirnya. Boleh. Misalnya kita ingin menambahkan tafsir ringkas Kemenak. Nah, kemudian ayat Al-Qur'annya tidak usah kita centang karena memang kita menggunakan ayat yang sama. Nah, kemudian kita write to document. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya kita pengen menampilkan ayat per ayat gitu, kayak kata per kata, bisa. Kita tinggal klik saja word by word-nya, kemudian kita ingin memakai bahasa Inggris dalam kata per katanya atau ayat per ayatnya. Kemudian kita klik write to document. Nah, maka dia bakal muncul seperti ini. Nah, kenapa muncul tafsirnya? Karena di sini kita menyetelnya tafsir. Kalau misalnya di sini kita menyetelnya bahasa Indonesia, otomatis dia bakal keluar terjemahan bahasa Indonesia. Kalau misalnya di sini kita menampilkan terjemahannya bahasa Inggris, dia bakal keluar bahasa Inggris gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak pengen nih terjemahan ataupun tafsirnya ada, bisa, yaitu kita klik misalnya word by word-nya, misalnya bahasa Indonesia. Kemudian, translation-nya tidak usah kita checklist, maka tampilannya seperti ini. Nah, dia bakal keluar seperti ini, tanpa ada terjemahan yang menyatu itu, ataupun tafsirnya. Jadi menurut saya, penggunaan atau pengaplikasian Quran in Microsoft Word ini cukup mudah, karena memang kita tinggal klik-klik aja gitu, tanpa harus mengetiknya satu persatu atau secara manual gitu. Dan juga Quran in Microsoft Word ini juga memiliki kesamaan dengan aplikasi Quran Kemenak yang dibuat oleh Lajnah Pentasi Al-Quran. Hanya saja yang berbeda dari dari aplikasi Quran Kemenak itu, menurut saya itu penggunaan bahasa yang ditampilkan. Kalau di Quran in Microsoft Word biasa, itu tampilannya bahasa Inggris. Sedangkan nanti kalau misalnya Quran Kemenak, itu tampilannya bahasa Indonesia. Jadi jauh lebih mudah dipahami. Tapi intinya mungkin sama aja kalau menurut saya. Mungkin terkait dengan kekurangannya yaitu ketika kita ingin mengeprint atau mencetak file ke laptop atau PC yang memang belum mendownload atau menginstal aplikasi ini, maka dia akan muncul seperti kayak simbol-simbol tertentu dalam artian ayat Al-Qur'annya tidak terbaca. Nah, mungkin itu sih salah satu kekurangannya. Namun, kalau kita lihat keseluruhannya, aplikasi ini memudahkan kita dalam menambahkan ayat-ayat Al-Quran beserta arti atau tafsirnya. Dan saran saya ketika kita ingin mengutip ayat Al-Quran ataupun artinya, sebaiknya kita periksa kembali
ke mushaf aslinya atau ke mushaf yang bentuk fisiknya. Karena yang namanya sistem kan, kita kan juga nggak tahu ya, ada yang keliru atau ada yang apapun lah itu. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian kita, ya kita harus periksa kembali dengan mushaf yang bentuk fisiknya, supaya tidak berakibat fatal nantinya. Mungkin hanya itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.